Halo Sobat Gema, kembali lagi bersama kita di podcast Gema Aksara. Mengubah aksara menjadi suara, menjadikan ide nyata selalu bergema. Tempat di mana kita dapat mengupas tuntas cerita, inspirasi, dan realita di balik dunia pendidikan kita. Bersama saya Dava Dan saya Alina. yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Sobat Gema, kalau kita bicara soal kemajuan sekolah, seringkali yang langsung terlintas di pikiran kita adalah kepala sekolah dan sosok guru yang hebat. Nah, tapi sadar nggak sih, ada satu peran krusial di balik layar yang bertugas menjaga kompas untuk pendidikan kita agar tetap berada di jalur yang benar? Ya, mereka adalah pengawas sekolah. Apa saja sebetulnya tantangan nyata pengawas sekolah di lapangan? Bagaimana cara mereka mendampingi guru agar kualitas mengajarnya terus meningkat? Dan yang paling penting di era sekarang, bagaimana peran pengawas dalam memastikan karakter murid kita tetap kuat dan berintegritas? Untuk menjawab semua rasa penasaran itu, kita telah kedatangan sosok yang luar biasa hebat, garda terdepan dalam menjamin mutu pembelajaran. Mari kita sambut bersama-sama Bapak Ramya Agus Purnama, SPT. Baik Bapak, selamat pagi dan selamat datang di podcast kita. Senang bisa bertemu Bapak pada hari ini. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Dava, Mbak Alina. Supaya kami ngobrolnya lebih enak nih Pak. Enaknya kita memanggil Bapak dengan sebutan Bapak Ramya atau Bapak Agus? Panggil saya Pak Agus. Iya Pak Agus. Ya. Bapak Agus, sebenarnya kami di sini deg-degan banget ya Pak. Soalnya baru pertama kami kedatangan narasumber. Bapak Ramya, sebelum kita menyelami topik hari ini lebih jauh, seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, silakan Bapak boleh menyapa Sobat Gema sekaligus menceritakan sedikit tentang profil Bapak. Terima kasih Mbak Alina, Mas Dava. Sobat Gema semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Ramya Agus Purnama. Bisa dipanggil biar akrab Pak Agus ya. Saya pengawas SMP, pengawas sekolah jenjang SMP pada Dinas Dikpora Kabupaten Bantul. Saya menjadi pengawas sejak tahun 2012, jadi kurang lebih 14 tahun. Kalau alamat rumah saya di Sononanggan, Panjangrejo, Gunung. Kemudian pendidikan saya terakhir S2 pendidikan bahasa Inggris. Saya kira itu ya perkenalan singkat. Baik, Nanti kita Bapak. bisa ngomong-ngomong lagi. Terima kasih banyak Bapak atas perkenalannya. Menarik sekali ya teman-teman perjalanan karir Bapak. Sekarang kita sudah semakin kenal nih dengan sosok hebat di depan kita hari ini. Sekarang mari kita langsung masuk Ke inti obrolan kita hari ini. Baik Bapak Agus. Kalau mendengar kata pengawas sekolah, jujur saja Bagian masyarakat, orang tua, murid, atau bahkan kita sendiri itu belum paham Pak. apakah bisa dijelaskan mengenai definisi dari pengawas sekolah? Oke, baik Mbak Alina. Jadi pengawas sekolah itu adalah guru pegawai negeri sipil Yang diangkat menjadi pengawas sekolah. untuk melaksanakan ketugasan pengawasan manajerial, pengawasan akademik, pemantauan, penilaian, pembinaan dan pendampingan kepada satuan pendidikan atau sekolah. Jadi itu pengertian dari pengawas sekolah. Baik Bapak, jadi seperti mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah-sekolah dan mengontrol dalam berkomunikasi juga ya Pak? Ya, benar. Baik. Ya, sekarang kita sudah tahu nih. Sebenarnya apa sih itu pengawas sekolah? Wah, penjelasan yang sangat mencerahkan ya buat kita. Sekarang kita semua jadi punya persepsi yang benar tentang apa itu pengawas sekolah. Ya. Jadi kurang lebih itu pengawas sekolah seperti mendampingi kegiatan sekolah, lalu menilai perkembangan sekolah gitu ya Pak? Ya, benar. Boleh ceritakan sedikit apa sih sebenarnya kesibukan utama seorang pengawas sekolah sehari-hari? Karena
mungkin banyak masyarakat atau bahkan orang tua murid yang mengira pengawas sekolah itu hanya datang saat ujian atau kegiatan saja. Ya. Jadi gini Mas Dava, ketugasan pengawas sekolah itu secara sederhananya itu mendampingi kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan di sekolah dalam merencanakan ketugasan mereka, kemudian juga mendampingi mereka dalam melaksanakan ketugasan. Ya, tugas kepala sekolah itu apa, itu kita dampingi, tugas guru maupun tenaga pendidikan. Itu intinya itu. Oh ya sih, sebenarnya untuk mendampingi tenaga pendidik gitu ya Pak? Ya, pendidik dan tenaga kependidikan. Iya, iya. Pengawas sekolah itu teman-teman juga sangat berperan, baiklah itu juga sangat berperan dalam pendidikan kita. Menurut Bapak nih Pak, apa perbedaan paling mendasar antara peran pengawas sekolah zaman dahulu dengan era kurikulum sekarang yang lebih dinamis? Ya. Kalau pada dasarnya ketugasan pokoknya tuh sebenarnya sama, tetapi tantangannya perbedaannya memang pertama kebijakannya berbeda. Jadi kebijakan pemerintah itu kan selalu dinamis, selalu berganti. Kemudian juga kemajuan teknologi. Karena mau tidak mau pengawas juga harus mengikuti perkembangan teknologi, di mana itu akan mempengaruhi ketugasan kepala sekolah, ketugasan guru maupun tenaga pendidikan yang lain. Jadi perbedaannya lebih pada kebijakan dan perkembangan teknologi. Ini harus menyesuaikan di era digital saat ini, Iya, ya, Pak. iya benar-benar. Baik, Pak, untuk menghadapi generasi guru yang beragam, mulai dari senior hingga guru saat ini guru muda sering disebut guru Gen Z, bagaimana strategi dan metode Bapak dalam mendampingi mereka agar kualitas mengajarnya terus meningkat dan tetap nyaman bagi guru? Ya, benar Mbak Elena, ini memang pengawas perlu menerapkan strategi ya, ini memang seninya. Karena yang kita damping itu bermacam-macam karakteristiknya, perbedaan antara yang senior, junior, beda, yang antar satu sekolah dengan sekolah lain juga beda. Ini namanya kita melakukan pendampingan asimetris antara satu sekolah dengan sekolah yang lain beda, bahkan antar sekolah ini ya. Yang Jangan katakan tadi ada perbedaan, maka strategi kami mendampingi itu sesuai dengan karakteristik masing-masing personal. Kalau selain itu ya juga memang harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi. Jadi misalnya kepada senior, ya kita mendampingi mereka pelan-pelan bagaimana bisa mengikuti yang muda-muda, terutama dalam hal teknologi. Itu kira-kira begitu. Dalam menghadapi perbedaan karakter dan perbedaan tantangan di setiap sekolah nih Pak, apa tantangan yang paling sering Bapak temukan Di lapangan saat mencoba mendorong guru untuk keluar dari zona nyaman mereka? Ya, ini memang terutama mindset. Ya, kita inginnya semua orang ya, semua guru, terlebih guru, kepala sekolah yang lain itu mindsetnya harus memiliki growth mindset, pola pikir bertumbuh. Artinya kalau orang memiliki growth mindset itu akan menerima perubahan ya. Kemudian selalu berpikiran positif, positive thinking, kemudian optimis dan bisa menyesuaikan dengan situasi terkini. Jadi bukan fixed mindset, bukan berpola pikir tetap yang artinya tidak mau berubah. Jadi inilah karena tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Maka kita harus memiliki growth mindset sehingga siap beradaptasi, selalu menyesuaikan dengan perubahan. Lalu siap bertumbuh ya Pak, menjadi ya baik betul, lagi. betul. Ya betul Mbak Rena. Ngomong Pak sebenarnya Pak, sekarang kita akan belajar sedikit ke murid ya Pak, dengan gempuran media sosial dan teknologi dan sekarang nih Pak. Bagaimana peran nyata seorang pengawas dalam memastikan sekolah berhasil membangun karakter murid yang kuat? Nah jadi begini Mas Dava, tugas pengawas itu tidak langsung ke murid. Jadi ketugasan kami mendampingi kepala sekolah, guru dan karyawan ya atau ke tenaga pendidikan. Jadi ide-ide kami, pengalaman kami itu nanti kami sampaikan kepada kepala sekolah atau guru ya atau tendik. Nah bagaimana membangun karakter murid, memang benar ini sekarang ini menjadi apa ya, menjadi isu yang
sedang tren karena terjadinya apa ya, degradasi karakter di antara para murid itu. Ini memang tugas kita bersama dan pengawas ketugasan dalam hal ini sekali lagi tidak langsung Langsung ke murid, tetapi ke kepala sekolah dan guru. Itu ya. Kalau menurut Bapak nih, di era di teknologi ini, bagi untuk murid yang sekarang pasti sudah berselancar di media sosial, menurut Bapak tips untuk murid-murid supaya bisa berselancar di media sosial baik lebih hati-hati supaya juga ada pendidikannya juga lebih positif itu seperti apa Pak? Ini tantangan yang terbesar sekarang ini adalah di era medsos ya, dengan perubahan karakter yang sangat ya betul ya, dengan adanya gadget ini memang para murid sebagai generasi penerus ini harus pandai-pandai ya memilah dan memilih informasi-informasi yang positif. Beberapa cara diantaranya ya dengan kelompok belajar murid, kemudian berselancar di medsos itu diusahakan memang yang bermanfaat ya, yang bagaimana menyelesaikan tugas-tugas dari guru, tugas pembelajaran, bagaimana memilih konten-konten yang bermanfaat. Ini harus hati-hati karena bila tidak, inilah yang justru pengaruh negatifnya sering muncul. Ya. Jadi ketika kita berselancar di media sosial, kita harus bersikap bijak dan kita harus pintar-pintar dalam memilih konten ya teman-teman. Nah, Bapak, kita akan berhasil lagi ke sekolah. Bagaimana seorang pengawas sekolah mendorong sekolah untuk membuat program parenting yang kreatif sehingga orang tua dan guru memiliki frekuensi yang sama dalam mendidik karakter anak. Ya, benar. Ini sangat penting ya. Peran orang tua ini sangat vital, penting dalam hal pendidikan karena waktu siswa di sekolah ya dengan di rumah itu banyak di rumah. Maka sekolah ini harus bisa bermitra dengan orang tua murid, bagaimana mereka juga punya andil, punya tanggung jawab yang besar. Nah, dalam hal ini kita mendampingi kepala sekolah maupun guru bagaimana memberdayakan orang tua. Maka sudah banyak di sekolah-sekolah ada paguyuban orang tua murid, ya. Kemudian ada melalui perwakilan komite. Juga aktivitas-aktivitas orang tua dalam mendukung program sekolah. Ada orang tua yang menjadi tamu gurunya, guru tamu, memberikan pengalamannya, memberikan ilmu-ilmunya wawasan pada murid langsung. Misalnya ada yang berprofesi sebagai dokter, bagaimana menjelaskan pola hidup bersih dan sehat pada siswa itu mitra ya. Kemudian juga ada pertemuan-pertemuan untuk kesehatan mental, ada pengajian orang tua, ada forum diskusi orang tua dan sebagainya. Ini kita mendorong pada kepala sekolah dan sebagai pengelola pendidikan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan parenting. sekolah tuh tidak sepenuhnya terfokus pada anak, harus tetap butuh bantuan dari orang tua dalam Kegiatan murid di sekolah gitu ya, Ya, Pak. benar, Supaya benar, kegiatan ya. di sekolah pembelajaran murid-murid itu juga lebih berjalan dengan lancar. Tepat, ya, ya. Sudah banyak ya program-program yang dijalankan untuk orang tua. Benar, ya. Baik, terima kasih Bapak atas nasihat dan saran yang telah diberikan. Dari mungkin saran itu dapat menjadi motivasi ya buat kita semua agar terus dapat meningkatkan kualitas belajar kita. Sungguh luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Ternyata peran seorang pengawas sekolah itu jauh lebih besar dari sekedar memeriksa dokumen administrasi. Mereka adalah mentor, sahabat guru, sekaligus penjaga gawang mutu pendidikan dan karakter murid di sekolah. Terima kasih banyak Bapak, kami haturkan kepada Bapak Ramia Agus Purnama MPC selaku salah satu pengawas sekolah di pemerintahan Kabupaten Bantul, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak hadir di sini untuk berbagi ilmu, cerita inspiratif serta komitmen yang tanpa lelah terus mengawal masa depan anak-anak bangsa. Ya, sama-sama Mbak Arena, Mas Dava. Dedikasi Bapak Bapak dalam mengawal masa depan anak-anak bangsa adalah inspirasi nyata bagi kita semua.
Kami aturkan sehat dan sukses selalu dalam menunaikan seluruh tugasnya Bapak di lapangan. Sobat Gema, sebuah obrolan yang tidak hanya membuka mata tapi juga menyentuh esensi terdalam dari bagaimana sebuah peradaban dibangun melalui ruang kelas. Seringkali kita terjebak melihat transformasi pendidikan yang hanya pada akhirnya saja, seperti angka kelulusan, fasilitas gedung yang megah, atau piala-piala kompetisinya. Namun hari ini kita diajak untuk menyelami bagaimana hulunya, melihat energi penggerak di balik layar yang memastikan arah kompas pendidikan tidak bergeser sedikit pun dari jalurnya. Dan Sosok penggerak itu adalah pengawas sekolah. Baik, dari obrolan luar biasa kita hari ini bersama Bapak Pengawas Sekolah, Bapak Ramia Agus Purnama MPD, ada 3 poin penting nih yang bisa kita bawa pulang Dan renungkan bersama. Baik, yang pertama, pengawas adalah kompas mutu guru. Tugas pengawas bukan lagi sekedar memeriksa tumpukan berkas administrasi, melainkan menjadi rekan diskusi, mentor, dan fasilitator yang merangkul guru, baik guru senior maupun guru Gen-Z, agar terus adaptif meningkatkan kualitas mengajar mereka. Yang kedua, penjaga gawang karakter murid atau moralitas digital. Di tengah derasnya arus digitalisasi, pengawas memastikan bahwa sekolah tidak hanya melahirkan murid-murid yang pintar secara akademik maupun kecerdasannya, tetapi juga memiliki jangkar moral etika yang kuat melalui penguatan karakter dan integritas nyata di lapangan. Dan yang ketiga, kita perlu tahu bahwa roda pendidikan tidak dapat berputar jika kita hanya mengandalkan satu poros saja. Ini memerlukan kerjasama dan sinkronisasi antara pengawas sekolah sebagai arsitek mutu, kepala sekolah sebagai manajer eksekusi, guru sebagai ujung tombak, dan siswa sebagai subjek utama pembelajaran, hingga lingkungan masyarakat sebagai medan penerapan di kehidupan yang nyata. Mari kita ambil bagian sekecil apapun itu untuk terus mendukung ekosistem pendidikan yang lebih sehat, bermutu, dan berkarakter. Terima kasih kepada Sobat Gema yang selalu setia menemani ruang dengar kita. Tapi sebelum kami pamit undur diri untuk menutup obrolan kami pada hari ini, mohon izin Bapak, setelah jargon yang Gema Aksara, Bapak bisa membantu kami menyuarakan jargon seperti contohnya ya Bapak Jahir. suarakan literasi, hidupkan inspirasi, teruslah belajar, teruslah tumbuh, dan salam edukasi. Seperti itu. Mungkin bisa langsung Ya, siap, saja ya siap, Bapak. siap, ya. Baik, saya Alina, Saya Dava, pamit undur diri. dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel kita berdua. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Gema Aksara, mengubah aksara menjadi suara, Menjadikan ide nyata selalu bergema. suarakan Literasi, hidupkan inspirasi, teruslah belajar, teruslah bertumbuh, dan salam edukasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema Aksara. Mengubah aksara menjadi suara, menjadikan ide nyata